para pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdialog dan berbincang khusus dengan Bapak Deddy Mahardi, penulis buku Revolusi Mental, Sadari, Introspeksi, Pelajari, dan Teladani. Buku ini adalah buku ke-9 yang beliau tulis dengan sangat menarik, karena memang buku ini diberi sambutan oleh Bapak Andrinov Caniago, mantan Menteri Bappenas dan mantan Menteri PPN dan Kepala Bappenas, kemudian Bapak Dr. Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Ibu Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini. Saya Wahyu Triyono KS bersama Anda ingin berbincang khusus dengan Bapak Deddy Mahardi, kemudian bersama Johan Effendi Sianturi. Kami berdua sengaja bincang-bincang khusus di tengah kesibukan Bapak Deddy Mahardi. Selamat pagi Bapak Deddy Mahardi. Selamat pagi Pak Ayu. Kira-kira apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menulis buku Revolusi Mental ini? Ya, saya sudah menulis 17 buku dan alhamdulillah sudah 9 buku yang diterbitkan. Motivasi saya menulis buku adalah keinginan saya untuk ikut berperan memperbaiki bangsa ini. Karena kita tahu bangsa ini sekarang berada pada posisi yang terpuruk, berada di titik nadir yang terendah dibandingkan bangsa-bangsa tetangga. Padahal negeri ini pada abad ke-7 saja sudah jaya, Kerajaan Sriwijaya. Lalu abad ke-14, Kerajaan Majapahit, itu hampir menguasai Asia Tenggara. Tapi sekarang bangsa ini terpuruk jauh. Nah, sebelum saya jadi penulis, saya sebagai karyawan di perusahaan BUMN dikenal sebagai inovator. Belasan karya saya sudah dimanfaatkan oleh perusahaan dan alhamdulillah saya 2 kali terpilih sebagai The Best Inovator Nasional. Nah, niat saya untuk menjadi orang yang bermanfaat tersebut telah mengantarkan saya untuk dan memudahkan jalan saya, dimudahkan oleh Allah untuk jadi seorang penulis. Ya, niat saya untuk jadi seorang penulis agar saya bisa berbuat sesuatu buat bangsa ini dan menghasilkan pahala buat saya, buat bekal saya di hari nanti. Nah, seiring dengan program pemerintah Revolusi Mental yang sudah berapa lama digaungkan, malah sejak kampanye Pilpres 2014, lalu muncul impres tentang Revolusi Mental. Nah, maka sebagai rakyat saya merasa ingin ikut bersumbangsi, berkontribusi untuk ikut mendukung program pemerintah dan memperbaiki negeri ini. Jadi revolusi mental itu menjadi wacana yang kebanyakan orang menganggap bahwa revolusi mental itu justru menjauhkan kita dari nilai-nilai ketuhanan dan agama. Apakah itu yang Bapak maksud dengan revolusi mental itu, atau justru mendekatkan semua masyarakat Indonesia dari semua lapisan untuk justru semakin dekat kepada Tuhannya? Ya, terbalik. Ya. Justru buku Revolusi Mental ini saya ingin semua orang mengembalikan hakikat tujuan hidupnya kepada nilai-nilai luhur. Ya, termasuk nilai-nilai luhur dan tujuan kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Sehingga revolusi mental ini bukan hanya bertujuan agar bangsa ini kembali jaya, tapi juga bertujuan bagaimana semua umat beragama kembali ke nilai-nilai agama yang sebenarnya. Nah, karena kita tahu di negeri ini sekarang itu gegap gempitanya orang beribadah itu luar biasa. Tetapi tidak berbanding lurus dengan perbaiki moral dan etika bangsa ini. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya. Sehingga dengan buku ini semua aspek kehidupan, semua elemen masyarakat saya coba bahas dalam buku ini. Ya, saya coba kasih gagasan-gagasan dan saya coba tuangkan, semoga mendapat menjadi inspirasi buat semua elemen bangsa ini untuk kita lebih baik ke depan. Revolusi mental, sadari, introspeksi, pelajari, teladani. Ya. Itu apa itu Pak? Sadari, introspeksi, pelajari, teladani. Ya, saya mengamati sekarang di tengah masyarakat orang banyak saling menyalahkan. Orang banyak menjadi penonton sepak bola, ya, lebih pintar daripada pemain bola, tanpa memperhatikan dirinya. Nah, saya yakin dengan semua perilaku masyarakat yang saling menyalahkan, hanya mudah menemukan kesalahan orang lain, perbaikan tidak akan terjadi. Perbaikan hanya akan terjadi dengan kita mulai dulu memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri akan diteladani oleh tetangga, lalu diteladani oleh kelompok yang lebih besar, sehingga kita menjadi teladan di negeri ini. Jadi perubahan tidak bisa hanya menyalahkan orang lain,
Apalagi kalau perubahan itu bisa dilakukan oleh para pemimpin, karena pemimpin itu lebih sering diteladani dan lebih mudah diteladani. Salah satu juga yang menjadi keperhatian kita Pak Wahyu adalah negeri ini sangat indah. Tetapi kunjungan wisata ke negeri ini itu jauh lebih rendah daripada kunjungan wisata ke Thailand dan ke Malaysia. Nah, ini apa sebabnya? Saya menggalinya dari sisi budaya juga. Karena negeri ini yang dulunya terkenal ramah tamah, itu sepertinya di lapangan sekarang itu sudah langka gitu. Nah, kenapa? Ya salah satu sebabnya menurut saya inilah satu efek dari reformasi yang kebablasan. Begitu sekian tahun kita di bawah Orde Baru yang terkukung oleh kebebasannya, begitu negeri ini mengalami era kebebasan, semua orang merasa bebas melakukan apa saja. Semua orang ingin diperhatikan, semua orang ingin dilayani tanpa mau melayani. Ini menurut saya yang harus kita perbaiki segera. Kalau ingin bangsa ini bisa mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di negeri di dunia ini. Terus menurut Bapak dengan hadirnya buku ini nanti bagaimana nanti kehadiran buku ini di birokrasi khususnya pelayanan publik, bisa nggak nanti buku ini jadi panduan atau acuan seperti buku ke-7 yang pernah Bapak tulis, dan bahkan Bapak pernah jadi 2 kali ya Pak ya, jadi DPS apa tadi itu? DPS Inovator Nasional. Oh, berarti dari 2 DPS berarti Bapak juga udah pernah juga di acara-acara besar seperti ini pernah nggak begitu Pak? Ya, buku kedua saya The Message of Faith itu sempat masuk ke Kikendi. Lalu buku keempat saya The Power of Care itu dibedah di Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, harapan saya buku ke-8 saya Integritas Bangsaku itu ditetapkan jadi buku utama KPK. Lalu dibedah di KPK pada saat Hari Kebangkitan Nasional, momen Hari Kebangkitan Nasional. Serta buku Integritas Bangsaku juga masuk ke katalog nasional Australia. Harapan saya buku Revolusi Mental ini juga akan dapat menjadi pegangan bangsa ini sehingga manfaatnya lebih dirasakan, sehingga saya lebih merasa berbahagia dengan manfaat, dengan pahala yang akan saya peroleh dari karya-karya saya. Dari Pak Dedi, Presiden Republik Indonesia sudah menandatangani Inpres namanya, Ya. Inpres Revolusi Mental Januari 2017. Setelah ditandatangani itu ada sebuah perubahan dari kelompok kerja revolusi mental berubah menjadi gugus tugas revolusi mental. Harapan Bapak dengan buku ini kira-kira bagaimana ini dengan revolusi mental yang sedang digagas oleh pemerintah? Ya, harapan saya buku ini bisa menjadi bagian, paling tidak bisa berkontribusi untuk pokja revolusi mentalnya pemerintah, sehingga mungkin pokja tidak perlu lagi mencari-cari buku dari luar, karena buku ini sudah semaksimal mungkin saya sesuaikan dengan kondisi masyarakat bangsa ini. Begitu juga dengan apa yang menjadi referensi dalam buku ini itu saya sesuaikan dengan kandungan-kandungan yang ada di negeri ini, karena buku ini juga mengandung tentang kearifan lokal dari masyarakat ini. Kearifan lokal itu saya pikir hal-hal yang bisa menjadikan bahan integrasi dari bangsa ini, karena bangsa ini juga kita kenal sekarang sangat terpecah-pecah, mudah sekali diadu domba, terjadinya perang-perang di tengah masyarakat. Nah, dengan kearifan lokal yang ada saya tulis di buku ini, kita harapkan bangsa ini bisa jadi hidup rukun, tentram dan damai. Di revolusi mental itu ada suatu kalimat penting bahwa revolusi mental itu bukan doktrin, tetapi dia berangkat dari kesadaran masyarakat, membutuhkan partisipasi masyarakat. Pak Dedi tentu sudah mencontohkan itu. Inilah partisipasi masyarakat yang dicontohkan oleh Pak Dedi, bahwa ada gagasan sehingga revolusi mental itu diisi oleh masing-masing orang yang ingin mengisinya. Apa harapan Bapak dengan menulis buku ini? Dukungan apa kira-kira yang Bapak harapkan dari pemerintah, dari BUMN, dari masyarakat luas, dan yang lain-lainnya? Kira-kira bagaimana dukungan yang Bapak perlukan? Ya, saya berharap pemerintah bisa mendukung kehadiran buku ini dengan menetapkan buku ini sebagai buku pegangan program revolusi mental.
Karena di mana-mana saya jadi pembicara, saya selalu bicara apa yang sudah saya kerjakan. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan dimanapun sebagai pembicara itu sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Termasuk yang Bapak tulis ya? Ya, termasuk yang saya tulis dalam buku saya. Gitu, Pak. Pak Dedi, dalam menyusun buku ini tentu Bapak harapannya ada sambutan Pak Andrinov ini tentu bukan yang mudah. Bapak memilih beliau ini mungkin salah satu tokoh yang bisa kita teladani. Gimana ceritanya ini? Tentang Pak Andrinov, tentang Pak Abraham Samad gitu. Ya. Termasuk tentang Bu Risma. Sebelum saya memintakan pengantar dari para tokoh ini, saya coba cari tahu lewat teman-teman, lewat tokoh-tokoh, searching di Google. Itu siapa-siapa beliau ini. Sehingga saya harapkan buku saya ini dengan diberi pengantar oleh tokoh-tokoh yang pantas diteladani tersebut, buku ini mempunyai nilai tambah. Saya tidak ingin buku saya habis diberi pengantar, habis itu pemberi pengantarnya besok-besok bermasalah. Sehingga saya ingin betul-betul buku saya ini punya nilai. Di samping tulisan di dalamnya juga yang mengendorse buku saya ini. Ya, mudah-mudahan nanti buku saya ini akan di-endorse lagi oleh tokoh-tokoh penting negeri ini. Harapan saya seperti itu. Satu kalimat penutup tentang revolusi mental yang Bapak ingin gagasan revolusi mental ini dibaca, kemudian timbul kesadaran, ada introspeksi, ada pelajaran, kemudian mereka meneladani. Apa kalimat penutup penting dari buku Bapak ini yang Bapak tulis ini? Ya, kita harus kembali kepada tujuan hidup kita. Kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Ada penutup dari Pak Julan, pertanyaan penting. Ini tadi ada sambutan dari Bapak Menteri Adil Kanyako, Ya. mantan Ketua KPK dan Ibu Risma. Mungkin mereka juga perlu pertimbangan waktu mereka mau memutuskan untuk membuat satu sambutan. Seperti apa harapan mereka dengan hadirnya buku ini, Pak? Ya, kalau harapannya yang ditulis oleh Pak Abraham Samad itu sangat luar biasa. Oh iya. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadikan anak bangsa ini nanti 5 tahun ke depan itu tidak tahu lagi apa arti katanya korupsi. 5 tahun ya? Ya, 50 tahun. Oh 50 tahun. 50 tahun ke depan anak bangsa ini tidak tahu lagi arti kata korupsi. Karena korupsi ini sudah tidak ada lagi di negeri ini. Itu harapan Pak Abraham Samad tentang hadirnya buku ini. Begitu juga dengan komentarnya Pak Andrinov Taniago. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu yang bisa menaikkan posisi kompetisi bangsa ini di samping bangsa-bangsa lainnya, sehingga kita menjadi bangsa pemenang. Oke, selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saudara kita bisa membaca karya-karya Pak Dedi Mahardi, terutama tentang revolusi mental yang ditulis oleh beliau. Terima kasih dan selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Iya.